Jadi belakangan ini, jadi apakah ada fokus mau kembali jadi artis lagi, di sinetron lagi, berapa episode lagi kayak zaman dulu gitu? Masih ada nggak tertarik ke dunia itu? Dibilang tertarik sih pasti ada. Apa bedanya waktu kamu pacaran sama kehidupan setelah menikah, bahkan sehingga punya anak? Sangat lumayan berbeda ya, karena satu, Rizky Bilar dihidupi oleh istri. itu dia. Mokondo. Konyolnya, kalau netizen awam wajar ya, kadang-kadang. Tapi ini lebih konyol ya, artis. Lo tahu industri ini tuh. Ada pesan terakhir, apa dreams kamu, apa goals kamu 5 tahun dari sekarang? Karena video ini akan diputar 5 tahun lagi. PT Leslar Berkah Abadi. Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Waduh, kali ini Level Up Podcast kedatangan bukan pebisnis, bukan pengusaha, tapi kali ini kedatangan lagi artis. Dan tentunya kalian sudah tidak asing dengan artis yang satu ini. Karena beberapa kali saya juga hadir di pernikahan beliau. Tapi sorry kok, maaf saya potong. Dibilang artis juga saya nggak enak kok. Karena saya udah lama nggak muncul di TV. Ya, berarti mantan artis ini ya. Siap. Kita sambut Rizky Bilar, keren. Waduh, selamat datang di Level Up. Makasih juga. Ya, kok. Sama-sama di Hello Life. Kalau orang yang sudah nonton podcast kami, levelnya pasti up. Amin. Pasti up. Amin. Minimal dapat edukasinya, dapat pelajarannya dan sebagainya. Harus. Welcome to Success Before 30 Level Up Podcast. Rizky Bilar, welcome to Level Up. Ini kayaknya dulu saya mampir ke rumah ya. Beda ya pas off cam sama on cam ya. Lain dong. Udah lama nggak di kamera, deg-degan sekarang. Bilar, kesibukannya apa aja sekarang di belakangan ini? Sekarang kesibukan saya sih agak menarik sih kok ya. Karena memang waktu saya kan sekarang lebih leluasa. Oh, oke. Bukan artis lagi, tapi pengusaha ini terkait. Pelan-pelan lagi belajar merambah. Lagi belajar ya. Kita memang udah ada corporate, yaitu Leslar Berkah ya. Ya. PT Leslar Holding Group. Yang mana saya lagi berusaha untuk ekspansi lah. Ekspansi menambah. Untuk awal memang kita sekarang lagi fokus untuk rekrutmen. Karena sebelumnya kan sempat rame tuh yang Leslar bubar. Oh iya. Nanti kita tanya dikit kenapa itu. Dan juga sekarang saya berusaha melakukan sesuatu hal yang mana belum pernah saya lakukan sebelumnya. Oh, apa itu? Bikin buku. Oh, harus dong. Sama bikin lagu. Oh, lagu belum pernah ya? Saya bikin lagu. Saya lagi bikin lagu. Saya menciptakan lagu sekarang. Oke. Kenapa saya udah spill? Kan istri kan sebenarnya penyanyi. Bilar kan bukan. Saya bukan, tapi saya penikmat musik. Penikmat musik. Oke. Itu. Jadi kebetulan memang karena penikmat musik otomatis kan lagu saya kan banyak. Jadi saya pengen belajar tuh. Coba deh bikin lagu, dan ternyata udah jadi satu. Kenapa saya spill? Karena kemarin udah sempat saya storyin. Jadi rencana saya, ya siapa tahu nanti ke depan bisa bikin lagu untuk Lesti Kejora gitu. Oh, keren. Oke, jadi belakangan ini, jadi apakah ada fokus mau kembali jadi artis lagi, di sinetron lagi, berapa episode lagi kayak zaman dulu gitu? Masih ada nggak tertarik ke dunia itu? Dibilang tertarik sih pasti ada, cuma kita lihat dulu untuk fleksibilitas waktunya. Kalau dulu kan memang saat itu full time ya dulu ya. Saat itu tuh waktu itu saya lagi enak. Kenapa enak? Saya lagi berada di posisi bargaining position yang bagus. Betul. Saya punya bisa nge-request jam kerja lah gitu. Oh, itu sama dulu saat saya waktu itu dapat 300 episode. Oke. 300 episode. Ya, Bila pernah cerita itu dulu. Benar. Ya, benar. Okay. Terus enaknya, syukurnya saya punya produser yang cengli lah gitu. Pak, saya mau kerja 6 jam karena saya lagi fokus untuk pelan-pelan untuk berbisnis lah gitu. Untuk mengembangkan digital company yang saya punya. Betul. Gitu. Jadi sambilan waktu itu. Makanya saya bisa meraup pundi-pundi yang lumayan besar saat itu. Betul. Gitu. Untuk orang seusia kamu. Untuk orang seusia saya. Dan itu ada SCTV, Indosiar masuk semua itu ya? Apa tuh? TV. Oh, saat itu saya pernah 5 program dalam satu hari. Antv juga ya waktu itu? Iya. Trans juga. Oh iya. Jadi waktu itu saya pernah bekerja
dari start jam 9, jam 2-nya saya harus ke TV lain. Oh iya. Habis jam 2 ke jam 3 saya harus balik lagi ke lokasi syuting. Jam 7 malam ya saya harus ke studio TV di Indosiar. Iya. Jam 1 subuhnya saya harus ke Antv. Gila. Balik kelar jam 5 sampai rumah jam 6, jam 9 udah syuting lagi. Ini Raffi Ahmad Junior dong kalau gitu. Mirip-mirip gitu ya. Idola saya. Iya, benar. Cuma saya waktu itu sadar bahwa saya pernah nyoba seperti Raffi, pengen nyoba dulu, inspirasi saya Raffi dan almarhum Olga gitu. Iya. Bisa muter-muter TV terus pokoknya. Gitu. Nah, tapi fisik saya tuh gak sekuat Raffi. Gitu. Fisik saya tuh, kan lu masih muda. Iya, fisik saya tuh pernah kena gejala tipes kok. Iya, sama kayak saya. Jadi berapa kali saya drop. Iya. Nggak kuat ya. Nah, lalu saya udah mulai kurangin tuh. Iya. Akhirnya singkat cerita, setelah saya udah mulai jarang nongol, cuma waktu itu sempat jadi host ya di Indosiar. Masuklah Prestige, betul. Pak Rudi Salim. Ya, Ko Rudi Salim. Teman rekan kerja sekaligus mentor buat saya itu. Yang mentor yang baik, yang tertarik untuk berinvestasi di Leslar Holding. Iya, itu. Iya. Saat itu saya waktu ditanyain, Mas, berapa Mas? Dia udah nanya kan secara teknis untuk angka, bagaimana kalau untuk terkait valuasi dan lain-lainnya segala macam ya. Saya waktu itu nggak tahu kok. Saya waktu itu nggak tahu gitu valuasi bagaimana. Kan ya. Akhirnya saya research. Iya. Saya riset, saya cari tahu. Oh ternyata begini. Oh ternyata rumusannya EBITDA dikali multiple. Multiple itu tergantung bagaimana proyeksi si perusahaannya. Betul. Gitu. EBITDA itu dihasilkan dari net profit gitu. Iya. Betul. Gitu. Nah akhirnya mulai belajar lah. Kan kumpulannya pengusaha mulai ngerti. Amin. Iya. Dapatlah saya angka. Nah, dapat suntikan dana di mana kita menjual existing saham yang kita punya dari Leslar Holding sebesar 5%. Nah, lalu dari situ pula kenapa saya memutuskan untuk ya udah deh untuk sementara gue vakum di TV dulu deh. Untuk sementara vakum di TV dulu deh gitu. Ya, soalnya kalau dengan fisik kayak tadi nggak gampang juga. Iya, karena saya memang pengen fokus. Gue harus ini kan ada suatu company yang berinvestasi di gue. Artinya gue harus tanggung jawab. Iya dong. Gue punya beban moral di mana gue harus mengembangkan perusahaan ini. Dan gimana cara balikin dana investor ya? Enggak berpikir ke sana sih. Gimana cara bisa memuaskan lah. Gimana cara bisa membuat kita nih layak di harga segitu. Iya. Gitu. Tapi saat itu memang kita secara EBITDA cukup tinggi. Kenapa? Banyak orang berpikir orang itu banyak duitnya, artis itu banyak duitnya karena dari TV. Secara di mana dia regular setiap hari tayang di TV pasti banyak duitnya. Faktanya TV bayar artis. Artis dibayar siapa? TV bayar artis. TV-nya dibayar siapa? TV-nya dibayar sama brand lah. Sponsor brand. Iya. Once ketika si artis langsung direct ke brand, bagaimana kira-kira hasilnya? Ya TV dong. Langsung lebih gede dong untuk si brand. Nah itu yang Leslar kerjakan. Di mana sektor yang kita perkuat. Artinya Leslar adalah televisi sendiri gitu. Itu dia. Itu dia. Ya. Juga itu satu hal kenapa Leslar waktu itu tinggi. Karena memang dari sponsor kita waktu itu lumayan gede. Lumayan gemuk. Ya. Sektor itu yang memperkuat neraca kita waktu itu. Iya. Juga saat itu kita tidak hanya dibayar sebagai talent kok. Kalau channel ingat, saya waktu itu banyak proyek kan. Cara nikahan. Betul. Terus sebelum lagi acara-acara desain program yang kita create, lalu kita jual ke TV. Yang mana itu sebanding dengan artis bertahun-tahun bahkan berbulan-bulan bahkan bertahun untuk episode. Untuk satu episode yang kita kerjakan. Satu hari acara yang kita kerjakan. Iya. Nah, sekarang gini nih. Itu alasannya. Nah, balik lagi. Itu pertama poin penting yang pengen saya sampaikan adalah itu alasan kenapa EBITDA kita cukup tinggi sehingga valuasi kita saat itu ratusan miliar. Nah, setelah kecipratan dana, setelah dapat cash out, saya memutuskan untuk ya udah gue ngembangin dulu deh. Tapi masalahnya
orang akhirnya menganggap saya itu tidak bekerja sama sekali. Gitu. Karena nggak muncul di TV. Karena nggak muncul di TV. Stereotip yang aneh bagi saya. Nah, berarti stigma masyarakat adalah Rizky Bilar dihidupi oleh istri. Itu dia. Mokondo. Gimana? Cara menjawabnya ini gimana ini? Konyolnya. Kalau netizen awam wajar ya, kadang-kadang. Tapi ini lebih konyolnya artis. Lo tahu industri ini tapi lo bisa-bisanya berbicara begitu. Bahkan ada juga yang kenal Lesti. Lo tahu Lesti itu banyak perubahannya setelah kenal gua, tapi bisa-bisanya lo ngomong gua tuh manfaatin Lesti. Itu logika yang aneh, logika yang dipenuhi dengan keirian saya rasa. Gitu. Karena mungkin popularitas, exposure nggak sebesar kamu kali. Ya. Padahal gini. Saya kasih kisah. Saya menganalogikan gini ya. Ada sebuah anak. Sebuah anak diadopsi oleh seorang ibu. Lambat laun anak ini dipoles lah. Akhirnya menjadi sesuatu. Iya. Dan kebetulan si anak ini makin matang lah, makin jelas. Karena dibesarkan oleh si ibu ini. Mana ibu ini juga punya wadah untuk mengembangkan karirnya si anak. Iya. Dalam bidang jasa yang dia punya. Iya. Oke. Terus si ibu ini posesif. Dia tidak membiarkan anaknya ini untuk kemana-mana, untuk menampilkan apa yang dia punya ke tempat lain. Padahal bisa dapat talentanya, padahal bisa dapat lebih besar, bisa dihargai lebih tinggi talentanya. Kenapa? Ya karena kan di luar. Nah, tapi si anak ini ya mau nggak mau tetap lagu. Karena kan dia menganggap bahwa dia udah dibesarkan oleh si ibu ini. Oke. Dan si ibu ini punya kakak. Kakak inilah yang mengurus perihal apa yang dikerjakan oleh si anak ini, si anak yang diadopsi ini. Karena si kakaknya pekerjaannya hanya mengambil bagian dari apa yang dikerjakan si anak. Oke, nggak lama si anak perempuan ini ketemu lah dengan laki-laki. Lalu disetujui lah oleh sang ibu. Karena ya si ibu merasa klop dengan si anak dan mempunyai ya kayaknya punya masa depan lah. Ya. Oke. Lalu lama kelamaan si anak ini tersadarkan dan disadarkan oleh si suami bahwa apa yang dia dapat dahulu tidak sesuai dengan value yang dia punya. Oke. Ya. Omongan itu diresapin dengan si anak dan akhirnya mengajukan komplain ke sang ibu. Iya, lama-lama si ibu ini nggak respect. Karena menganggap bahwa si suami memberikan pengaruh yang baik untuk si ibu dan si kakak, si abang tadi, si anak yang satunya, gitu. Di mana si anak ini udah mulai berani protes, udah mulai berani, aku minta sekian, aku dikurangin sekian. Nggak selugu dulu. Dan akhirnya sang ibu menunggu saat yang tepat untuk kapan ini si anak cowoknya ini punya masalah, gua akan berusaha untuk memisahkan mereka. Jadi ada rasa sentimental sedikit lah. Ya. Sang ibu ini terhadap menantunya. Oke itu. Paham ya? Paham dong. Analogi ini paham. Kalau saya paham, nggak tahu netizen paham nggak ya? Nah ini sebetulnya beliau lagi menceritakan dirinya sendiri. Nah, saya menceritakan sebuah kisah kok. Saya menceritakan sebuah kisah. Tapi yang terjadi ya ini kalau ngomong sama artis sinetron ya begini. Yang terjadi di masyarakat. Masyarakat lupa. Tetangga yang di sekitar rumah itu lupa bahwa setelah sama suami kan si anak ini mendapatkan lebih dari apa yang dia dapatkan sebelumnya. Lalu tapi si tetangga ini karena tidak pernah melihat langsung menganggap bahwa si suami tidak mempunyai andil, tidak mempunyai peran apapun. Gitu. Padahal dari situ aja, dari yang saya sampaikan tadi, peran sang suami cukup besar loh. Untuk
supaya agak kedewasaan anak ini berkembang satu lagi mendapatkan value sesuai dengan yang value yang dia punya gitu. Itu. Oke, cukup clear dan cukup paham. Nah, berarti sekarang silakan Anda berpikir apa yang dimaksud dengan kisahnya Rizky Bilar. Jadi Rizky Bilar yang Anda ketahui sekarang sama Rizky Bilar yang di sinetron berbeda ya. Kalau Rizky Bilar di sini kelihatan mateng dan dewasanya gitu. Ini sudah kayak eksekutif gitu. Aduh, namanya juga pemilik dari perusahaan nih. Udah kayak ini udah kayak toko baju. Oke, Bilar. Jadi maksudnya kalau anggapan orang luar sana menganggap saya begini bla 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 bla, manfaatin. Ya Memang saya pun tidak sebenarnya kelihatan kamu nggak bekerja gitu ya. Kelihatan. Padahal zaman sekarang bekerja. Padahal saya gini, saya ngurus dari hulu ke hilir loh untuk perusahaan. Iya. Satu lagi ini mindset saya dan Leslie berbeda. Leslie itu hanya berpikir karya. Iya. Kalau saya orientasinya cenderung lebih ke bisnis. Cuan. Iya dong. Lebih cuan. Iya dong. Kenapa saya dulu kok? Kalau kau perhatiin, saya hari ini menyanyi. Tahun depan saya udah berpikir bagaimana saya punya label sendiri. Saya hari ini syuting dibayar orang. Bagaimana saya berpikir tahun depan saya punya sebuah perusahaan rumah produksi bisa menaungi banyak orang di mana saya bisa bayar. Yang mana potongan kuenya bisa saya sesuaikan, bukan saya yang disesuaikan. Tapi nggak gampang loh. Nggak gampang loh Bilar. Tapi kadang-kadang ada orang ngomong gini. Setuju. Pemain bola belum tentu bisa jadi pelatih bola yang baik. Setuju. Tapi kan butuh waktu. Pemain bola juga kalau pemain bolanya cuma 3 bulan ya nggak bisa jadi pelatih. Tapi kalau bertahun-tahun dia nyerap ilmu dari pelatihnya. Keren. Artinya gini. Saya mau nanya dulu. Saya juga nyerap ilmu dari atasan saya. Oke, clear. Berarti ada mentornya ini. Ada mentor. Makanya kan sukses selalu saya bilang harus ada mentornya gitu. Jadi gini kok, saat saya syuting, itu kan lumayan dekat sama produser saya. Ya pelan-pelan saya belajar banyak dari dia. Gitu. Makanya produser saya itu sempat saya hiring untuk jadi produser saya di DUKK sambil saya belajar bagaimana sih untuk menjadikan sesuatu sebagai produksi. Terus dalam sebuah produksi elemen-elemen penting apa yang mesti dipersiapkan. Iya. Dan akhirnya kita sekarang sekarang di endorse tahun depan mengendorse ya. Amin iya. Gila, Rizky Bilar yang mengendorse gitu. Itu kata kuncinya gue dari tadi lihat di. Siapa tahu kan? Siapa tahu ya kan? Iya tahu. Iya. Nah, waduh guys, tiba-tiba saya sulap podcastnya tiba-tiba ada barang aneh-aneh di tengah. Ini dia. Ini bukan titipan sponsor, ini barang saya sendiri. Kalau ini pernah support didikan kita nih. Iya, ini kan barang yang bagi saya bukan hal asing bagi Rizky Bilar. Iya. Kamu pun jago demonya kan. Siap. Boleh kita buka ya Bilar ya? Siap. Nah, ini terus terang kalung yang kalau Anda cek, Anda googling aja di mana supir pernikahan Leslar, salah satunya adalah kalung KK Life Force. Dan tentunya Rizky Bilar sudah nggak asing sama kalung ini. Sebenarnya kita nih. Nah, ini kalung anti radiasi loh. Iya. Anti radiasi kan. Nah, dan bagus banget. Nah, cara pakainya nggak usah diajarin kan. Dikalungin aja. Dikalungin aja. Gara-gara begini, saya jadi keinget dulu nikahan saya kok. Nah, dulu kok Chandra ngasih berapa? Ingat nggak? Dulu. Nyiapin berapa? Kurang lebih 1000 piece. Iya. 1000 kan? Yes. Saya itu nikahan saya kan 2000 kok. Benar. 2000 awalnya. Iya. Awalnya. Tapi karena satu hal, karena PPKM ya. Jadi cuma 35 orang. Iya. Betul. Nah, tahu nggak? Di nikahan saya. Iya. Saya tuh di hotel yang saya tempat venue-nya. Itu saya udah bayar 2 termin. Udah bayar 2 termin. Iya. Yang mana? Jadi gini, di hotel itu ada minimum charge. Jadi saya jadi keinget nih gara-gara kocanan nih. Gak apa-apa. Rugi saya waktu itu. Rugi ya. Jadi gini, hotel itu kan ada minimum charge. Minimum charge 900 juta. Ya kan? No. Nah, kalau saya belum bayar waktu itu, saya akan dikenakan penalti. Bukan. Gini, saya kan minimum charge 900 juta. Lalu saya waktu itu bayar sekitar total kita waktu itu sekitar 2, untuk gedung doang lah. Untuk berapa 2000 pax, 2,2. Saya bayar 70%-nya lah. Karena jumlahnya banyak, jadi tidak dihitung minimum charge. Dihitungnya per pax. Hitung per pax sekitar 2,2 saat itu. Iya. Terus
Kan PPKM. Betul. PPKM terus yang diundang akhirnya dari total 2.000 jadi cuma 35 orang. Sementara yang saya bayar minimum charge. Iya. Untuk gede total. Dan kalungnya harusnya Dan karungnya harusnya lebih sedikit ya. Tapi nggak apa-apa. It's okay. Acara kita saat itu banyak kok. Ya. Acara resepsi nikahan dan Ya. memang kepake juga. Dan makasih banget ya. Ya. Dipakai dulu dong. Rizky bilang dipakai dulu supaya semangat lebih seru. Kan badannya lagi kurang enak. Katanya guys, ini sekarang lagi kurang enak perut. Ini bisa bantu imun sistem supaya badannya juga lebih cepat pulih lah. Dari sono. Ya dipakai aja bilang nggak apa-apa. Nah, dia udah jago. Cara pakainya udah jago. Demonya aja udah jago. Nah, Begini bukan pakai. Suka-suka kau. Yang penting nempel aja udah oke. Bilar, ada satu pertanyaan penting nih Bilar. Apa tuh, Bro? Apa bedanya waktu kamu pacaran sama kehidupan setelah menikah, bahkan sehingga punya anak? Kok yang untuk pembahasan tadi boleh saya potong sedikit ya, takutnya orang nganggap, wah lo nggak nganggap yang soal poin yang sebelumnya saya sampaikan. Nanti orang takutnya akan menggiring gini. Berarti lo nggak nganggap kontribusi Lesti dong? Iya, Gitu. betul. Tadi kan saya bilang saya ngurus. Di-clearkan dulu nggak apa-apa. Ya pertama gini, yang pasti ini kan Leslar. Yes. Artinya kami ini besar karena bersatu. Iya. Bukan karena salah satu. Bukan karena Rizky Bilar, bukan karena Lesti Kejora. Dan kenapa saya bersyukur? Kenapa saya mendapatkan pasangan yang memang kita benar-benar saling membahu, Saling mencintai. untuk membawa apa yang nggak kita punya. Contoh gini, Lesti bersyukur harusnya punya saya. Ya. Benar harus bersyukur punya, karena dia tidak kuat di bisnis, tidak kuat di agreement dan lain-lain. Tapi dia ngerti sama senior. Tapi dia ngerti di sini. Saya sebaliknya. Kuat di agreement, legalitas, Semacam bisnis, manajemen. Saya lagi belajar di situ. Saya punya tim dan lain-lain. Ya. Ini akhirnya saya bisa kombinasikan sehingga menjadikan sesuatu yang besar. Itu saya tanpa Lesti pun saya tidak bisa apa-apa pastinya. Betul. Saya tanpa Lesti saya tidak akan mau mendirikan Leslar Group. Begitu pula dengan Lesti. Betul. Lesti tanpa saya tidak mungkin Lesti mempunyai perusahaan-perusahaan lain. Belum tentu di Lesti kepikiran. Bahkan saya pernah tanyakan ke orang ya loh. Belum pernah kepikiran untuk bikin label segala macam. Karena memang dia hanya cukup ya hari ini gue nyanyi, ya gimana cara gue selalu punya lagu dan menyanyi, udah gitu aja. Sesimpel itu gitu. Sesimpel itu. Dan saya menggabungkan hal itu. Saya tertarik lagi untuk yang bahas tadi yang soal Pacaran. bukan soal Ibu. yang saya dianggap mokondo gitu kok. Iya. Jadi gini. Oke. Saya Ini soalnya stigma kuat di masyarakat. Iya, ini stigma kuat nih. Saya balikin lagi cerita gini. Jadi dulu itu saat saya lagi top performance, saya sebut ya, pas lagi acaranya rame segala macam. Banyak netizen umum yang menganggap Lesti itu nggak layak buat saya. Oh. Gitu. Iya. Karena wah dia udah kerjaannya mapan segala macam, mampu beli rumah dalam 3 bulan gitu kan, dikata-katain isi saya. Nah lalu saat itu ada yang nge-backup kok. Ada fans mungkin maksudnya ini dia baik, dia nge-backup, tapi memberitakan berita-berita yang hoax, yang tidak benar adanya. Contoh, dari budget off air yang dilebih-lebihkan sampai bahkan 2 kali lipat. Di markup sama dia, lalu dibilang, lalu Lesti kan pengusaha bla 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 bla. Saat itu dibilang punya rumah makan segala macam, rumah makan di Bandung, terus villa segala macam. Tujuannya mungkin baik, tapi akhirnya itu menjadi bumerang buat saya sebagai suami. Yang mana setelah saya konfirmasi sama istri saya menyangkal itu semua, menyangkal. Dan maksud saya menyampaikan ini bukan karena saya iri sama istri saya, wah istri saya bukan gitu. Saya pun kalau sesuatu yang saya tidak punya, lalu orang menganggap, wih bilang ada begitu, saya pun akan komplain, karena saya ngerasa nggak ada. Takutnya jadi ain buat saya. Jadi kalau lo menyebutkan apa yang gue punya, ya tidak apa-apa punya. Tapi kalau kita menyebutkan apa yang tidak kita punya, takutnya bisa menjadi bumerang buat kita. Backfire itu. Backfire. Dan ini terjadi akhirnya ketika saya nggak di TV, orang akhirnya ngungkit tuh waktu itu. Jadi bumerang. Wah,
gila Lesti offernya sekian, Bilar nggak apa-ngapain di rumah doang, wah Lesti punya rumah makan ini bla bla bla. Yang saya tahu malah kamu itu waktu kasus itu kamu dulu dituduh simpenannya apa itu dia. Jadi persepsinya kayaknya jadi sebenarnya saya males sih bahas ini, tapi oke sekalian aja total. Iya. Saya begitu. Ngapain saya jadi artis? Iya. Ngapain saya jadi artis? Terus saya dibilang simpan waria. Warianya pas lagi nyangkut kemarin saya kasih duit. Iya. Di channel Level Up biasanya nggak bahas begini ya. Nah, iya nggak apa-apa sekalian aja. Iya memang begitu kok. Orang ketika kondisi orang lemah, orang terus mengujar apapun lah ya. Dulu sebenarnya saya digosipin juga begitu-gitu. Tapi orang tidak akan percaya karena posisi saya lagi bagus. Iya. Tapi sekarang ketika posisi saya lagi terpuruk, apapun yang dibilang orang tentang saya, orang akan percaya. Iya. Saya jauh-jauh deh. Kemarin ada yang bilang, wah itu si Bilar mobilnya pinjaman dari Prestige. Hari ini dia tahu saya masuk, padahal dia nggak tahu saya udah bakal keluar besoknya kan. Iya. Dia bikin berita lah. Itu mobilnya dipinjam semua tuh dari Prestige. Iya. Besoknya begitu tahu saya keluar, tahu nggak dia bilang apa? Nggak tahu. Oh enggak, dia tuh customer VVIP Prestige. Iya. Ya, jadi begitu. Jadi kan sifat manusia itu susah lihat lain orang senang dan senang lihat orang lain susah gitu. Betul kan? Betul. Setuju banget. Setuju. Betul kan? Setuju. Itu alasan kenapa. Tapi ada satu orang yang menurut saya yang mempunyai sifat itu. Raffi Ahmad. Iya dong. Iya. Dia tuh jujur saya tuh memang nganggap ya mentor lah, senior. Apa yang saya lakukan memang kiblatnya arahnya ke Raffi, ke Rans. Gitu. Memang jujur. Tapi ya udah fans Rans nggak usah khawatir. Yeah. Kita hanya bisa meniru tindakannya, tapi tidak bisa meniru rezekinya. Belum tentu. Kita nggak usah khawatir lah. Iya. Udah dari atas. Iya. Gitu. Nah, apa yang bisa saya ambil dari Raffi adalah Raffi tuh orangnya style positive thinking. Oh jelas. Jadi ketika ada orang yang jelek dia nggak pernah. Raffi kurang apa gosipnya? Kurang apa? Wah, kayaknya kamu belum apa-apa aja. Iya makanya. Ketika saya tanya, saya belajar nih kan, saya ambil ilmu dari Raffi. Gimana gini. Dia tuh nggak pelit ilmu kok. Yes. Dia tuh sharing ke junior. Iya. Dan dia selalu mempunyai prinsip bahwa dia menghindari kompetisi dan lebih mengedepankan kolaborasi. Ya. Gitu. Very good. Itu yang membuat dia sustain sampai sekarang sih. Nah, jadi guys kalau kalian masih nilai mau kondo, ya terserah kalian. Yang penting hari ini Rizky Bilar udah menjelaskan dengan sangat gamblang dan menurut saya di level kayak beliau wajar. Sebenarnya simpel sih logikanya. Kita mengesampingkan kebencian kita, keirian kita. Tahu kok. Saya bisa mempunyai apa yang saya punya sekarang setelah ketemu Lesti pun juga begitu. Iya. Sesimpel itu kok sebenarnya. Sesimpel itu. Keren. Artinya kan memang rezeki kita berdua ya setelah. Justru kamu malah kilo setelah kawin sama Lesti malah naik kan? Setuju. Betul kan? Makanya saya malah kamu kawin sama orang lain belum tentu rezekimu kayak gini. Betul. Makanya saya bilang bahwa saya nggak memungkiri memang harus setelah sama Lesti ya hidup saya berubah. Saya cuma gini, kita dikasih wadah, dikasih bumbu segala macam, bumbu bawang segala macam. Kalau kita nggak bisa olah, nggak akan jadi makanan. Nggak bisa. Nah, syukurnya waktu itu saya mampu untuk meracik ini gitu, jadi sesuatu. Kalau saya nggak mampu sama aja. Iya. Nggak usah jauh-jauh deh. Iya. Gini deh, kalau simpelnya, kalau saya balikin omongan gitu. Iya. Terus yang 5 tahun sama Lesti jadi apa? Kalau saya balikin gimana gitu? Iya. Saya 2 tahun sama Lesti. Iya. Ini mampu beli itu. Oh, Lesti sebelum sama kamu pernah sama orang lain ya? Kenapa dia nggak seperti yang sekarang? 5 tahun loh. Itu kan rahasia ya. Itu memang rezeki dari yang di atas. Juga tahu nggak satu? Saya tuh nggak pernah menyentuh Lesti loh. Saya tuh nggak pernah menyentuh Lesti. Dan bahkan untuk PT kita, Lesti itu nggak 100% masukin ke PT gue, karena dia udah punya manajemen. Iya dong. Jadi setiap kerja dari manajemen itu akan ke pribadi Lesti. Iya. Kalau seluruh pendapatan saya akan masuk ke PT. Iya. Berarti kok video kita kali ini sepertinya menampar banyak pihak ya. Mungkin yang ada kerja di bidang yang sama, industri yang sama,
mungkin paham dengan maksudnya Bilar. Tapi kalau bagi netizen ternyata hidup tidak seindah di layar kaca. Iya dong. Kadang-kadang harus paham gitu ya kan. Iya, nggak usah jauh-jauh deh. Kan banyak juga yang kita saksikan. Tapi mudah-mudahan saya jangan sampai di posisi itu ya. Betul. Mudah-mudahan Tuhan masih bisa memberikan kekuatan saya untuk bisa bisa menjaga anak saya untuk. Iya, bisa lah. Itu kan amanah tuh. Pernah nggak kita lihat banyak artis yang setelah usia yang tidak produktif lagi, dia sekarang nggak punya aset. Oh iya, apa? Oh, itu cerita banyak banget. Kayaknya 9,5 kayak gitu. 9,5 bukan 9. Dari situ sebenarnya kita bisa menyimpulkan. Yes. Gitu. Jadi kamu udah prepare ya. Kalau saya sih, kamu pensiun dari artis atau apa, kamu masih tetap bisa punya. Saya udah prepare. Makanya saya tuh tipe saya investasi. Saya tuh dulu ya, sebenarnya saya udah mulai bergerak ke properti. Dulu saya tuh berinvestasi selalu mencari sesuatu yang wujudnya kecil, tapi nilainya besar. Contoh? Emas. Iya dong. Emas batangan. Iya. Jam. Jam. Betul. Itu ada nilai investmentnya. Itu minim depresiasi. Bahkan orang bilang, Pak, lo ngapain sih beli mobil segala macam? Mobil itu kan turun segala macam. Oh, belum tahu dia. Belum tahu. Mobil tertentu itu. Iya dong. Kalau harganya naik, lonjakannya limited edition ngebonsnya tinggi. Iya. Bahkan mobil saya aja udah untung gede loh. Iya. Percaya. Kalau limited edition lagi, kolektor item. Iya, kita orang Mustang saya aja untung 1,5 M sekarang. Iya, mantap. Itu kan nggak banyak orang tahu. Itu nggak banyak orang yang tahu. Iya, nggak perlu tahu juga. Sekarang pun dikasih tahu tetap nggak ngerti juga, itu urusan kau. Ya maksudnya bukan ini. Minimal ini kasih seorang Mokondo ini yang lagi bekerja, padahal otaknya lagi investment. Si Mokondo ini asetnya naik terus ini si Mokondo. Bahkan bukan hanya yang tidak berwujud kan? Iya. Bahkan bukan hanya yang berwujud kecil, tapi juga yang tidak berwujud sekalipun saya main. Iya, contoh digital aset. Betul. Dan sebenarnya Lestar Holding itu gedenya emang di aset kok. Lestar itu gede di intangible asetnya, aset yang nggak terlihatnya. Iya. Berupa apa? Sosial media, digital aset. Dan juga saya merambah ke kripto. Oh iya. Ya meskipun kripto memang industri yang sangat dini, tetapi Anda sudah futuristik, keren lah. Yang penting jangan salah pergaulan. Betul. Tapi kenapa saya berbicara kripto? Karena saya pernah punya juga kan. Iya dong. Salah satu anak perusahaan kita kan punya Leslar Metaverse. Iya. Oke. Nah, tolong dijawab dulu pertanyaan saya untuk pasangan muda. Oke. Ini edukasi. Oke, pasangan muda ya. Ini menarik. Pacaran sama setelah menikah dan punya anak, apa perbedaannya? Wah. Yang sangat lumayan berbeda ya. Karena satu, kalau pacaran kan enak-enaknya doang ya. Kita hanya mikir ya bener itu enak-enak ya, cita-citaan. Iya. Ya kayak di sinetron lah. Saya, kamu lagi di mana gitu. Nah ini ya akhirnya yang membuat kadang-kadang saya itu suka, bukan suka sih ya. Maksudnya kadang-kadang ada perdebatan kecil sama istri saya. Dimana kadang-kadang cewek ya. Iya. Cewek itu suka menuntut cowok tuh. Kok kamu berubah sih, nggak kayak pacaran, kok nggak seromantis, nggak se-sweet dulu. Iya. Kalau pulang cari rumah, cari anak dulu atau cari istri dulu? Saya anak dulu atau cari istri? Lagi kalau saya mau pertanyaan ini, cari anak dulu atau cari istri dulu? Jujur. Kalau saya cari istri dulu. Kalau saya cari istri dulu. Tapi wanita berbunga-bunga ya? Saya cari istri dulu. Tapi sama istri saya, ini kan pas saya pulang nih. Iya. Istri udah peluk, salaman, cium kening, udah semenit. Iya. Sisanya sama anak. Kalau istri saya sebaliknya, saya ke anak dulu baru ke saya. Oh ya, wanita wajar lah. Iya. Oke, jadi jawabnya gimana dong? Kalau wanita ngomong tadi, kok kan nggak seromantis dulu? Karena gini kok, manusiawi seorang laki-laki tuh kalau dia udah mendapatkan apa yang dia dapat, ya dia udah tidak akan seperti dulu lagi, udah tidak akan seperti saat mengejar gitu. Ini jawaban jujur. Kenapa? Karena kan prioritasnya ada beda. Kan family ya. Kamu udah saya nikahkan, udah saya dapatkan. Artinya prioritas saya adalah bagaimana cara saya untuk menafkahi kamu, memberikan apa yang kamu butuh, terus bertanggung jawab terhadap yang kamu mau gitu. Udah mikir ke sisi itunya kok. Nah ini keren, ini cowok banget, guys. Terutama Anda netizen cewek yang baper, kenapa suamimu berubah?
Kamu mau suamimu cinta-cintaan tiap hari, makan tutu cinta, ya kan? Udah nggak begitu lagi. Apalagi setelah punya anak kan. Prioritas itu udah beda gitu. Sekolah anak lain kali gimana gitu ya? Lagian kita sering bareng. Betul. Masa mau cecetan? Iya. Kamu di sebelah lagi ngapain? Emotikonnya love. Udah nggak begitu lagi kita. Gitu. Udah terjawab ya, sudah ya. Udah lebih ke kita berkomitmen terhadap pasangan, terus bertanggung jawab terhadap pasangan. Keren. Udah lebih seperti itu. Tapi tapi satu hal yang saya pelajari dari pernikahan adalah pola pikir saya saat itu. Saya ingin mencari pasangan yang bisa melengkapi kekurangan saya. Saat itu. Terkabul dong doanya. Saya salah. Atau gimana? Ternyata yang benar adalah kita yang justru harus merubah diri kita. Nah, untuk ini yang betul. melengkapi apa yang kurang. Yes. Karena kita tidak bisa memaksakan orang untuk Kita nggak bisa ngubah orang lain. dan kadang-kadang ada sifat-sifat pasangan kita yang ternyata setelah kita nikah beda gitu. Beda. Berarti bukan orang itu yang lo paksain untuk berubah, tapi kita yang harus merubah diri kita untuk menyesuaikan terhadap pasangan kita. Rizky Bilar. Untuk menghasilkan Top. hubungan yang ideal gitu. Keren. Ini udah jauh lebih dewasa. Iya. Mestinya gue mau ngomong itu, dia udah dijawab sendiri. Contoh gini. Iya. Saya jauh-jauh. Saya dulu kan berpikir, wah, setelah menikah, Lesti pasti akan orang Lesti pasti orang yang kalem, lembut. Enggak juga, Lesti terlalu sepuh. Galak. Ternyata setelah menikah buasnya kelihatan gitu. Galak juga. Cuma ya itu kan Iya. bumbu-bumbu dari sebuah pernikahan. Oh iya, wajar lah. Itu dan apalagi kita kan memang masih seumur jagung bisa dibilang. Iya. Kan belum 30 tahun. Akhirnya Ko Chandra berapa? Oh, saya hampir 50 sudah. Pernikahan sudah hampir 17 tahun. Cucu. Oh, hampir. Hampir. Anak gua masih 14 tahun, tunggulah. Hampir. Pernikahan 17 tahun. Pernikahan 17 tahun. Pernikahan 17 tahun. Pernikahan udah 17 tahun. Jadi qualified dong. Iya. Ngajarin pernikahan, bumbu-bumbu pernikahan qualified dong. Makanya hari ini ngomong gini bagus. Soalnya podcast ini untuk edukasi adik-adik gitu. Jadi kalau udah Ko Chandra yang ngajarin soal pernikahan itu udah gak perlu diragukan lagi teman-teman ya. Emang udah hatam lah ibaratnya ya. Katam, betul. Udah di luar kepala lah. Di luar kepala. Oke. Ya begitu kok. Tips ini bagus banget ya. Berpikir manis-manis aja. Iya. Jadi beda ya, beda total ya pacaran sama setelah menikah. Iya. Apalagi udah punya anak beda total. Saya juga berpikir beda total satu lagi saya berpikir wah ternyata saya dulu berpikir nikah pasti simpel aja. Gimana kita udah nikah, udah nafkahin lahir batin, memberikan kasih sayang sepenuhnya, bla 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 seperti itu. Ternyata nggak sesimpel itu. Ternyata jauh lebih kompleks. Mungkin kalau hidup di desa iya kali ya. Ini hidup di ibu kota soalnya. Betul aku. Ternyata jauh lebih kompleks. Kenapa? Iya. Memang nikah itu pahalanya besar, Bu. Iya jelas tuh. Pahalanya gede. Coba pahalanya apa? Ini ya setelah ini nikah semua ini. Pahalanya gede karena ya memang tugasnya sulit. Iya, betul lah. Baru tahu kau. Tugasnya sulit. Baru tahu kau ya. Nah orang sekarang kan pikirannya nikah aja. Wah pikirannya gampang aja, shortcut aja. Nggak usah persiapan. Itu dia makanya. Saya ada ngomong di video saya. Menikah dulu atau karir dulu. Nah itu saya pernah ngomong. Iya. Orang-orang bingung. Terus? Nah kalau saya ngomong mau menikah dulu atau karir dulu, nggak penting. Yang penting satu, persiapan. Banyak orang nggak siap. Ternyata kok menikah kok jadinya begini. Kaget, siap. Makanya angka perceraian tinggi kan. Itu dia. Karena itu tadi kita nuntut pasangan kita untuk berubah. Yes, itu dia. Gitu ya, harusnya kita yang betul kan menyesuaikan ya. Betul kan? Oke. Itulah dulu saya sering dihujat dulu. saya dulu dijawab. Ayo dulu ya pas awal dekat sama. Ayo Bilar kapan menikah? Saya jawab gini. Tunggu saya mau mempersiapkan diri. Iya. Baik secara materi maupun secara moral. Iya dong. Dihujat saya tuh. Dihujat, lo jangan gitu dong, jangan mainin pikirannya, jangan mainin anak orang. Iya. Pikirannya nikah kayak jual kacang goreng kali. Iya. Pikiran nikah kayak. Kalau sorry itu sih mayoritas masyarakat Indonesia nanti haram lah, apalah. Ya, itu. Nah itu kan pikirannya kan gitu. Iya. Padahal kan nggak sesimpel itu kan. Tidak sesimpel itu juga. Pernikahan itu harus ada banyak aspek yang kita persiapkan juga kan gua. I see. Saya paham banget. Thank you Bilar. Wah kamu cukup matang dan ini edukasi yang bagus untuk pasangan muda.
Kalau soal berantem mah biasa lah ya. Iya, siapa sih pasangan yang kalau rame diam-diam aja kan? Iya, saya mau tanya. Coach Ardo pasti pada ribut juga kan? Oh iya, tapi saya punya prinsip. Kalau saya sama ribut sama istri, nggak boleh lewat malam. Hari ini harus selesai. Oh gitu, langsung. Iya, nggak boleh dibawa sampai besok. Nah, kalau bawa sampai besok nginep bahaya. Lucunya, kita tuh jarang ribut kok. Nah, itu Saya cari, tapi sekali ribut, satu Indonesia. ya soalnya jutaan netizen pandangannya ke kamu gitu loh ya kan. Nah, kalau orang Korea udah bunuh diri itu, kan stres tuh. Iya kan, artis kan banyak tuh yang bunuh diri itu. Iya, ini mentalnya kuat loh. Makanya teman saya, kalau jujur, saya sempat drop. Saya sempat hampir kepikiran untuk melakukan itu. Wow. Sejatuh itu mental. Jujur ya. Jujur, ini itu kan lihat net, lihat googling, lihat sosmed, wah payah. Yang ngebuat saya hancur berkeping-keping itu bukan hanya karena dari netizen ya kok, tapi ternyata sejahat itu. pahit banget dari orang-orang terdekat, circle kita. Iya itu justru ya. Itu yang ngebuat saya terpukul. Wah kok sejahat itu mereka. iya, kok dulu lo begini, kayak seolah-olah gue nggak pernah ada sisi baik dalam otak lo gitu, dalam pikiran lo gitu. Kamu nggak nyangka sama sekali. Malah ditikam dari belakang justru. Justru orang terdekat yang tikam dari belakang kan. Justru orang terdekat yang tikam dari belakang. Itu pelajaran kehidupan yang itu yang paling menyakitkan. Tapi sisi positifnya adalah saya menganggap ini sebuah seleksi alam lah buat saya. Yes. Untuk lebih mensortir orang-orang terdekat saya, untuk lebih membatasi untuk tidak terlalu terbuka kepada orang lain. Iya. Begitu juga untuk isi saya. Iya. Itulah sekarang level up sudah. Amin. Waduh. Amin. Makanya sekarang lebih mateng, lebih dewasa. Juga secara apa ya? Saya bisa mengambil tadabbur atau mengambil hikmah dari kejadian ini. Ya mungkin saja Tuhan sengaja memberikan saya kerugian saat ini untuk menyelamatkan saya dari kerugian yang lebih besar di kemudian hari. Oh, bagus. Responnya positif banget. Ya, akhirnya itu ngebuat diri saya, kenapa gue harus berlarut-larut dalam kesedihan? Iya. Gue harus bangkit. Sempet ya, hampir ya. Saya sampai kamu kan silent berapa lama? WA aku kok nggak dibalas berapa lama itu? Iya. Padahal aku care loh. Saya kan nggak pegang handphone. Itu untuk pertama kalinya seumur hidup. Setelah saya kenal jet ya, saya nggak menggunakan handphone untuk waktu yang lama. Sempat saya, karena saya benar-benar nutup diri. Tapi ya akhirnya saya berusaha untuk bangkit ya. Ya udah, ini bagian dari cobaan. Toh juga ini membuktikan bahwa gua ini orang besar. Yes. Makanya dikasih cobaan yang besar. Weh, keren. Iya, kalau orang kecil cobaannya akan kecil. Iya dong, pasti. Ya saya dan Tuhan juga pasti tidak akan ngasih cobaan melebihi kemampuan umat ya. Yes. Menjalani. Itu fix. Saya percaya banget itu. Badai pasti berlalu. Badai pasti berlalu. Iya, keren. Badai bukan yang Krispati ya? Ya, iya deh. Itu judul buku gua, termasuk si Krisya. Gitu. Last question, Bilar. Oke. Sekarang lagi rame kasus robot trading yang terakhir ditangkap. ATG. Siapa tuh? Robot transformer bukan? Saya langsung sebut ATG karena namanya udah masuk. Ya, udah masuk. ATG, DNA, varian apa lagi tuh? DNA kamu kena dulu. Sempat kena. Jujur? Iya. Sebetulnya saya di ATG. Tapi ya saya garis besarin ya. Bukan brand ambassador. Tolong ya media ya. Sayangnya jangan sampai mempinterman saya. Menit berapa ya? Catat ya. Saya tidak di-endorse sepeser pun. Saya pernah sebagai investasi lah. Trader lah. Sebagai trader. Karena ya biasa lah. Karena kan tadi saya bilang, saya memang investasi ya sesuatu yang wujudnya kecil atau bahkan tidak berwujud. Iya. Kan ini. Iya. Gitu ya. Dari siapa yang nggak ngiler 1% per hari? Ya, teman-teman itu 20% per bulan. Nah, kalau ATG nggak sebesar itu. Akhirnya saya taruh, cuma nggak. Terus akhirnya gimana? Akhirnya syukurnya saat itu kita beberapa teman artis membuat sebuah grup lah gitu untuk mengajukan ini bagaimana nih ke depannya nih, kita mempertanyakan lah ke si owner. Ke beliau ini yang baru ketangkap. Iya, barusan pakai baju Shopee gitu. Saya nggak mau
bahas baju lah. Selalu saya pernah pakai juga kan. Meskipun sebentar aja. Berapa jam atau berapa? Turun doang Ya. untuk, tapi keren loh. ya untuk dilihatin doang. Keren itu. Terus. Udah ya gitu akhirnya syukurnya kita dapat respon positif lah. Maksudnya dia ini beritikat baik untuk mengembalikan apa yang kita invest. Jadi kamu di situ sebagai trader, tapi akhirnya dikembalikan. Oh, untung kamu dikembalikan. Lah nasibnya orang sekarang ini. Iya, makanya itu kita bersimpatik juga ya kepada korban daripada trader. Ya mudah-mudahan kejadian ini bisa menjadi pelajaran penting lah buat banyak orang untuk tidak sembarangan dalam. Dan itu semua keluar waktu pandemi loh. Ya, pakai pandemi itu kan, waduh, karena ini memang aneh-aneh semua itu. Kan dua sisi koin ya mati. Pandemi. Betul. Dapat bagi orang-orang yang punya aset digital itu saat itu lagi tinggi-tinggi lambung ya. Kripto lagi tinggi-tingginya. Terus yang punya konten lagi tinggi-tinggi juga. Karena kan orang selama itu di rumah hanya untuk ngerjain nonton konten. Betul. Gitu. Jadi ya pandemi saat itu kalau kita bisa, kalau banyak hal yang bisa kita kerjakan lah saat pandemi gitu. Iya. Thank you Bilar. Saya rasa kedatangan kamu di Level Up Podcast tapi sebagai hal yang ada kata-kata pesan terakhir. Tapi menarik sih yang saat kau nanya berapa lama pakai baju itu. Itu boleh itu. Nah gini, kembali ke cerita itu. Saya tuh ya. Iya. Apa yang saya ucapkan itu sering kejadian. Bukan maksud saya gimana ya. Saya selalu sering sering flashback gitu ya. Wah, gue pernah ngomong gini. Salah satunya, saya pernah ngomong gini ke teman saya yang baru aja keluar dari. Iya, tahu. Tuh. Saya bilang, gimana lu semalam di sana? Gue pengen ngerasain semalam deh di sana. Hati-hati ngomong lo ya. Ada kipasnya nggak? Padahal maksudnya bercanda ya. Dan saya beneran semalam loh di sana. Bener. Semalam. Untung saya nggak. Saya bilang, gimana lu semalam di sana? Gue pengen ngerasain semalam deh. Hati-hati ngomong lo ya. Ada, saya nggak. Padahal maksudnya bercanda ya. Dan saya beneran semalam. Untung saya nggak bilangnya lama. Lu sih bercandanya. Sama kayak dulu saya bilang, wah, gue dulu pengen punya mobil. Betul. Kan kamu pernah ngomong di channel saya dulu. Kamu dulu impiannya apa, dapat apa? Salah satu saya pernah bikin caption dulu. Betul. Naik sepeda 2017 saat saya belum pernah ada dalam benak saya untuk punya mobil sport bahkan. Betul. Saya bikin caption gini, Dek, mumpung mobil Lamborghini abang masih di showroom, kita naik sepeda dulu ya. Saya ngomong gitu kok. Iya. Kejadian. Punya Lamborghini beneran. Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Termasuk yang itu tadi. Semalam doang. Semalam doang. Makanya besok bercandamu mau berani lagi nggak bercandanya? Waduh. Baik-baik aja deh. Karena kan dia nggak kenal baik atau buruk. Apa yang kamu ucapkan terjadi. Betul. Jadi ya makanya dulu saya selalu pernah bilang bahwa kita tuh berbuat baik kepada siapa aja. Karena kita nggak pernah tahu dari mulut siapa doa itu dikabulkan. Bisa jadi apa yang saya dapatkan sekarang bukan karena kemampuan saya, tapi bisa jadi ada pertolongan yang pernah saya lakukan. Lalu orang yang saya tolong mendoakan saya. Ternyata saat itu mungkin malaikat lewat, dikabulkan nih. Disambet dapat dikabulkan. Betul. Keren. Makanya untuk kedepannya ya kita sebagai manusia kan kadang-kadang lagi happy bercandanya kelewatan. Yang lebih hati-hati dalam menjaga lisan, menjaga ketikan gitu. Jadi meskipun cuma semalam ya. Ya meskipun cuma semalam, tapi meskipun cuma sebentar, cuma untuk. Tapi itu pengalaman yang tak terlupakan seumur hidup. Konten dong. Untuk konten dilihatin. Rizky Bilar, terima kasih. Ada pesan terakhir. Apa dreams kamu, apa goals kamu 5 tahun dari sekarang? Karena video ini akan diputar 5 tahun lagi. Yang akan kamu capai. Dan apa yang kamu ucapkan sekarang 5 tahun lagi akan jadi kenyataan. Apa yang belum pasti. Leslar PT Leslar Berkah Abadi Go IPO. PT Leslar Abadi Go Public atau PT Leslar Abadi TBK. Wah, udah bukan PT lagi. Oh iya, langsung TBK. Loh, itu harus ada PT-nya. Dan valuasinya unicorn. Dan nanti waktu peresmian
pencet tombol di Bursa Efek Indonesia, gua datang nanti. Nanti video ini diputar ini 2023, 2028 terjadi ya nanti ya. Belajar. Harus ditos dulu dong. Ini ucapan yang nggak bercanda, kelihatannya bercanda, tapi jadi nyata. Dulu saya banyak bercanda loh. Iya. Saya udah bercanda. Bercanda tapi jadi kenyataan semua ya. Aduh, gue pengen bikin lagu. Jadi saya punya lagu sendiri, ciptaan saya sendiri. Saya dulu pengen punya rumah kolam renang. Jadi saya dulu pengen, saya bercanda waktu itu. Gue pengen deh punya istri berjilbab. Ya, ada berjilbab. Jadi. Gue pengen deh punya anak tuh cowok, anak pertama. Jadi deh, cowok anak pertamanya. Dan ini barusan kita bercanda lagi ya. Ini bercanda, siapa tahu jadi kenyataan. Dikabulkan gitu ya. Thank you Rizky Bilar. Terima kasih udah nyampe di Level Up Podcast. Dan kita tutup dengan selalu salam hebat dan luar biasa. Kalau sama kita. Mudah-mudahan bisa mengambil pelajaran yang penting. Yang baiknya diambil, yang buruknya dibuang ya teman-teman ya. Iya. Kita tutup dengan salam hebat luar biasa. Salam hebat gimana tuh? Salam hebat luar biasa. luar biasa.